Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan yang puasa tetap lancar sampai dengan buka puasa. Oke, mungkin kita ngabut aja ya, karena hari ini saya udah beberapa kali take. Sepertinya recordingnya gagal terus. Ini mungkin sudah take yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan lancar kali ini. Kita langsung ngebut aja, langsung lihat IHSG-nya. Oke, IHSG-nya kemarin di hari Selasa menguat ya 1,2%. Mudah-mudahan sih masih bisa sideways dulu paling nggak ya untuk beberapa waktu. Kalau untuk saat ini, selama dia nggak turun lagi di bawah 6.557 atau bahkan di bawah 6.500 ya. Kalau udah di bawah 6.500 ini sangat serem. Dia kemungkinan akan lanjut meluncur ke bawah. Tapi kita harapkan untuk sideways dulu ya. Semoga bisa paling nggak naik dikit, turun dikit itu masih nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja ya untuk lihat saham yang pertama yaitu ada Telkom. Nah, Telkom ini bagus ya, akhirnya berhasil breakout 4100. Nah, ini kalau lanjut next target di 4150 dan 4280 untuk Telkom. Selanjutnya ada PTMP. Nah, untuk PTMP ini juga berhasil lanjut ya dan sudah kena targetnya 143. Mudah-mudahan next targetnya 149 juga bisa kena untuk PTMP. Saham berikutnya adalah ASI. ASI setelah tutup gap ya, ini masih sideways, tapi ini sudah boleh dipantau pergerakannya kalau dia berhasil menguat lagi, atau kalau misalkan dia bergerak di atas 5.950-nya ya, mudah-mudahan bisa ke target 6.150 ya, kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Selanjutnya kita akan lihat RMKE. Nah, untuk RMKE juga ini masih terpantau sideways sudah beberapa hari ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi di atas 725-nya. Targetnya masih sama ya, kalau misalkan dia lanjut menguat, paling nggak ke harga sekitar 765-an dulu. Selanjutnya ada WIM. Nah, untuk WIM ini masih koreksi ya 0,6%. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil breakout 805-nya ini akan sangat menarik. Targetnya masih sama, masih di 885. Tapi kalau misalkan dia turun, mudah-mudahan nggak jebol supportnya ya di 740-nya. Selanjutnya MTEL. MTEL juga ini masih bagus ya. Mudah-mudahan masih bisa tembus lagi 760-nya. Kalau misalkan tembus, targetnya masih sama, masih di 800. Selanjutnya ada BMRI. BMRI juga BBRI ya, BBRI ini bagus ya, closing di 4.900 persis di harga targetnya. Sudah sempat menyentuh harga 4.920 juga. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Mudah-mudahan sih bisa ke 4.980-an ya untuk BBRI. Selanjutnya ada Amar. Amar juga naik ya 2,5%. Ini kalau dia bisa breakout 330-nya akan sangat menarik. Mudah-mudahan targetnya 362 bisa tercapai ya untuk Amar. Selanjutnya ada BMRI. BMRI juga berhasil breakout targetnya ya di 10.450-nya. Nah, closing di atasnya dan closing persis di harga top box atau resisten 10.500. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya menembus 10.550, next target untuk BMRI adalah di 10.900. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu URBN. Nah, ini saham ini sudah lama nggak ditengok ya. Saham ini nggak terlalu liquid ya, jadi mesti diperhatikan kalau mau masuk alokasi dananya. Nah, ini terpantau ada volume yang cukup besar masuk di hari Selasa kemarin. Ini kalau misalkan dia lanjut ya, mudah-mudahan sih bisa tembus 120-nya. Targetnya adalah di 141 kalau misalkan ramai lancar. Selanjutnya ada FAS. FAS juga sudah kena targetnya dari 120, dia akhirnya closing di 112. Ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi menguat untuk ke next targetnya di 126-nya. Kita pantau aja bareng-bareng, mudah-mudahan bisa ke 126 atau bahkan ke 141 akan sangat bagus. Lanjut ke MTSM. MTSM juga closing di atas harga 270 ya, ini bagus banget, dia closing di harga 276. Nah, next targetnya adalah dia harus lewatin dulu resisten 286 ya. Kalau tembus, target berikutnya adalah di 320 ataupun 336 untuk MTSM.
Kita lanjut ya ke Homi. Homi ini bagus closing di atas 206 atau closing di harga 210. Nah, next targetnya adalah dia kalau mau lanjut ya, targetnya adalah di 226. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 254 kalau bisa bertahan di atas 226. Kita lanjut ke LPKR. LPKR juga menguat 6,7% ya. Sayangnya dia nggak closing di atas 79, tapi dipantau aja kalau misalkan ternyata di hari Jumat besok dia lanjut di atas 79. Apalagi kalau bisa tembus 82 ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di harga 84. Selanjutnya Mina udah kita bahas di hari Senin ya. Di hari Selasanya lanjut naik lagi 5,8%. Nah, sudah kena menyentuh target di 55-nya. Nah, ini kalau misalkan masih mau lanjut, misalkan dia berhasil tembus 55, next targetnya adalah di 57 dulu. Tapi kalau misalkan ternyata kuat menembus 57, next targetnya adalah sekitar di harga 60-an. Selanjutnya INKP juga masih lanjut menguat 3,8%. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Targetnya adalah di 7.850. Tapi kalau misalkan dia koreksi, selama koreksinya nggak tembus dari support 6.825, ini masih oke untuk dipantau ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah masuk kemarin di hari Senin ya sudah TP di hari Selasa, ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau masih berharap mau lanjut, bisa lihat apakah dia akan menuju 7.850 atau enggak. Selanjutnya PSAB sepertinya sudah kena ya target 107-nya tapi nggak ditembus. Nah, tapi dia turun lagi closing di 102. Ini kalau misalkan dia ternyata balik lagi bisa menembus 107 akan sangat menarik. Next targetnya adalah di 113 ya untuk PSAB kalau dia bisa lewat 107-nya. Selanjutnya saham yang bisa diperhatikan untuk di besok ataupun minggu depan adalah Antam ya. Nah, Antam ini selama dia nggak turun cukup dalam ya, atau selama masih sekitar bertahan di atas harga 1875, ini masih oke ya untuk diperhatikan. Tapi kalau misalnya dia turun di bawah 1875 ya tungguin lagi aja di area support ya, di area 1810 atau di 1795. Tapi kalau dia masih bertahan di atas 1875 ya tunggu aja sampai ada momentum dia bisa breakout 1930-nya. Untuk targetnya sendiri sekitar di harga 2000-an ya, atau 2010 atau bisa di 2040-an untuk Antam. Selanjutnya NICL menguat lagi 12,2% dan sudah membuat new ATH ya, dan sudah kena targetnya 342. Ini yang kita harapkan sudah jauh-jauh hari. Selamat buat teman-teman yang masuk dari harga 80-an ya, yang sudah hold ya. Nah, dan saat ini sudah membuat new ATH lagi untuk NICL ya. Udah harga tertinggi ya, yaitu harga 400-nya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BRMS. BRMS juga masih koreksi ya, 1,8%. Ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout harga 63-nya. Targetnya adalah di 171 dulu ya untuk BRMS. Dan saham yang terakhir adalah WIFI. WIFI juga masih koreksi nggak lanjut ya. Dan koreksi masih bagus, bertahan di atas harga 140 atau di harga 141 closingnya. Target masih sama ya, masih di 152 untuk WIFI kalau dia berhasil lanjut menguat lagi. Oke, mungkin sampai di WIFI dulu untuk part pertama. Kalau misalkan waktu cukup, nanti saya buatkan lagi untuk part kedua atau bahkan part ketiga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.